Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, saya Muhammad At-Tamimi. Saat ini bersama Profesor Dr. Amin Abdullah sedang berada di Bandara Suweta Soekarno-Hatta, Terminal 3. Kami akan menjalani atau melaksanakan perjalanan yang sangat mulia, yaitu ibadah umrah bersama rombongan yang dipimpin oleh ayahanda kami, Bapak Dr. Kiai Haji Aswin Rose Yusuf. Prof Amin, Bapak sehat pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan cerah sekali. Sehat, alhamdulillah. Apa karena memang mau pergi melaksanakan ibadah yang suci untuk datang ke Baitullah sehingga dapat ada cerahnya wajah seperti ini, Profesor? Insya Allah ya, Insya Allah pasti. Ya. Karena kita ingin ziarah dan sekaligus ibadah umroh. Saya kira orang Muslim, saya kira salah satu tujuannya adalah mengunjungi Baitullah, mengunjungi Masjidil Haram, di mana di situ banyak sekali peristiwa keagamaan, peristiwa spiritual yang luar biasa. Iya. Setiap Muslim ketika melaksanakan ibadah itu, Profesor, kita ketahui ada pancaran cahaya di wajahnya. Dan hal ini diungkapkan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Kita garis bawahi, Profesor, simahum fi wujuhim athari sujud. Ada bekas-bekas sujud di situ, Profesor. Apakah itu terpancar dari wajahnya ataukah memang ada tanda-tanda lain, Profesor? Secara lahiriah, letterlek lahiriah, barangkali orang ada yang memahami bahwa ibadah kita akan tercermin di dalam wujud, di dalam wajah, bahkan mungkin kening ya, mungkin di dalam kening. Tetapi sebetulnya itu kan penglihatan lahiriah. Padahal sebetulnya agama adalah wilayah spiritualitas, wilayah batin, bahkan wilayah ruhiyah. Agama tidak hanya wilayah yang sifatnya lahiriah, tapi ruhiyah. Nah, ruhiyah yang matang, saya sebut spiritual maturity, kedewasaan spiritualitas, itu kan tercermin di dalam wajah juga, bahkan bagaimana seseorang bergaul dengan orang lain, bagaimana hubungan antar manusia, itu seharusnya kalau memang ibadahnya itu bagus, dia tercermin dalam perilakunya, dalam wajahnya, tindak tanduknya, itu saya kira tercermin. Oh, jadi tercermin karena melaksanakan ibadah itu. Dalam konteks ayat tadi kan dalam sujud, berarti kita berbicara tentang salat. Iya, salat itu bagaimana Profesor bisa melihat dalam ayat yang lain bisa tanha anil fahsya wal munkar? Apa ada efeknya dengan ibadah sosial begitu, Profesor? Nah, itu pertanyaan yang sangat sulit, meskipun semua orang bicara, ya, para dai, para semua bicara tentang itu, bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tetapi dalam realitas hidup kan tidak semudah itu. Orang yang sholat juga macam-macam juga pekerjaannya. Maka untuk itu kita harus melihat makna sholat lebih mendalam lagi, supaya betul-betul punya efek fungsional bahwa dia tanha anil fahsya wal munkar. Nah, selama ini kan orang salat tapi tidak tanha anil fahsya anil munkar. Di situ mesti ada problem yang sesungguhnya kita harus mendalami untuk mengapa begitu. Nah, salah satu yang kita dengar dari ayah ya di dalam musyawarah agama, dalam wiridan di situ. Nah, sholat itu kan hubungan yang eksistensial ya, hubungan yang utuh kemanusiaan ini, dan sifatnya lebih pada cahaya memang. Cahaya, dan itu terkait dengan syahadatain itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Tapi ada
ada bagaimana akhlak karimah yang dibangun oleh Rasulullah, di mana tercemin dalam siddiq, amanah, toponah, tabligh itu memang harus menjadi menyatu di dalam perilaku manusia muslim. Nah, kalau dia menyatu dalam tindak tanduknya dan dari segi hubungan sosial dan lain sebagainya, maka mungkin itu tadi tanha anil fahsya anil munkar. Tetapi kalau tidak menyatu, ada gap antara niat dan juga perbuatan, maka otomatis tidak sinkron. Dan itulah yang sekarang kita lagi belajar bagaimana ini sesungguhnya. Profesor, ketika kita salat dan kita harapkan salat itu nanti bisa tanha anil fahsya wal munkar tadi, setiap salat kan kita ada di dalam doa iftitah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Tapi pada saat yang sama kita juga menghadapkan wajah kita ke Ka'bah, ke Baitullah. Istilahnya orang-orang yang tidak yakin dengan Islam itu bahwa kita menyembah batu. Ini bagaimana Profesor bisa mengelaborasi ini sehingga orang bisa paham begitu, Profesor? Iya, di situ memang saya sendiri merasa setelah mendengar uraian-uraian ayahanda itu, bahwa saya merasa bahwa kata-kata Baitullah itu hilang. Nggak tahu saya, yang ada Ka'bah. Ka'bah, tetapi itu kan Ka'bah dalam arti bentuk fisiknya segi empat dan bla 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 begitu. Tetapi di situ ada Baitullah. Nah, ketika dia Baitullah, wah itu maknanya sangat-sangat mendalam. Nilai-nilai spiritualitasnya amat sangat tinggi. Hubungannya dengan kenabian luar biasa, khususnya kenabian Nabi Muhammad, kemudian kaitannya dengan Nabi Ibrahim, Ismail, dan semuanya kan ada di seputar wilayah itu. Nah, makanya di situ disebut Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan ya. Karena peristiwa-peristiwa spiritualitas yang kemudian kita teruskan sekarang ini menggait umat Islam untuk berbuat yang bagus, itu sumbernya ada di situ. Maka Ka'bah memang harus disebut juga in the same time, pada waktu yang sama Baitullah. Nah, Baitullah itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kajian yang lebih mendalam. Ayah sering membawakan ayat itu, Profesor. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad wa anta hillum bihadzal balad. Engkau yang tinggal di negeri yang aman ini. Bagaimana ini, Profesor? Kita menghadap Ka'bah dalam salat, lalu kemudian di situ disebutkan oleh Allah wa anta hillum bihadzal balad, terkait dengan penjelasan ayat kita bahwa sesungguhnya wa anta hillum bihadzal balad itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, itu dia yang saya selalu mendapat kesan bahwa uraian-uraian ayah ini memang mengembalikan kembali peran kenabian Muhammad, peran Muhammad Rasulullah sebagai pembawa agama. Kita tidak tahu agama itu apa tanpa ada Rasul, tanpa ada Nabi Muhammad. Kan? Jadi agama memang urusan kenabian yang disebut sekian 124.000 sekian itu kan, 313 itu. Tetapi dalam era sekarang ini, dalam era kenabian Muhammad itulah yang kemudian menjadi sholat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, rupanya kata-kata Muhammad ini di dalam Quran banyak sekali. Bahkan Quran itu sendiri adalah innahu laqaulu rasulin karim. Artinya Quran itu adalah sebetulnya ya perbuatan, kemudian ucapan, perbuatan, praktek kenabian Muhammad sesungguhnya. Mohon maaf, Profesor, apakah itu yang dimaksud oleh ayah anda kita bahwa Quran itu adalah hatinya Muhammad itu sendiri, sehingga dia kemudian bisa tercermin dari tingkah lakunya? Seperti itu, Profesor? Iya, betul. Dalam arti perjalanan ya Quran itu kan 13 tahun di mana? Di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah.
Dan di 23 tahun kita jangan lupa bahwa Quran itu tanda petik 23 tahun prosesnya itu, dan itu tidak bisa terlepas dari kenabian Muhammad. Mau apa saja dalam bidang apa saja melibatkan Nabi Muhammad di situ. Makanya peran Nabi Muhammad sangat sentral. Jangan lalu dikecilkan dengan peran para teolog Muslim, lalu disandingkan atau dikecilkan oleh peran para madzhab begitu ya. Madzhabul arba'ah begitu. Ya oke lah itu, tetapi jangan melupakan peran sentral kenabian Muhammad. Karena itu tadi, la uqsimu bihadzal balad. Itu wa anta hillum bihadzal balad. Itu sebetulnya mukhatabnya kan Nabi Muhammad. Ya. Dan disitulah ada Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian semua sangat terkait dengan kenabian Muhammad. Jadi Profesor ingin mengatakan bahwa peran sentral dari Nabi Muhammad SAW ini sangat urgen, Profesor. Ya, seperti itu. Tapi kemudian dalam kenyataan di lapangan secara praksis, justru orang ketika berbicara tentang Islam, bicara Maliki, bicara Hanafi, bicara Hambali, bicara Syafi'i, lalu di mana itu peran Muhammad SAW? Padahal yang ayat juga sering katakan ketika kita dalam salat itu berulang-ulang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada mazhab di situ, Profesor. Coba tolong dikembangkan ini, Profesor, biar kami lebih paham, Profesor. Nah itulah mungkin salah satu kritik membangun dari ayah kepada studi keislaman kontemporer adalah karena studi keislaman yang dibagi-bagi menjadi fakultas-fakultas itu, untuk menyebut tidak prodi-prodi, itu kan menjadi rambut dibelah 7, sehingga tidak kelihatan lagi mana esensinya, mana substansinya. Ketika rambut dibelah 7 kan lalu dia bicara hanya bagaimana wudhu, bagaimana taharah, bagaimana. Tetapi esensi asrarus sholat, asrarul zakah, asrarul hajj itu tidak nampak, tidak dijelaskan, dan apa hubungannya dengan kenabian Muhammad. Nah itu yang saya pribadi merasa hilang. Mudah-mudahan saya salah, tetapi mengkaji kembali peran kenabian Muhammad sangat esensial untuk sekarang ini, untuk mengembalikan Islam pada pangkalnya, agama pada pangkalnya. Untuk kembali ke pangkal Islam itu sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu, Profesor, kita harus mengerti atau tahu betul tentang sejarah Muhammad SAW. Terkait dengan ini, ayahanda kita sering mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Abul Arwah, ya, sedangkan Adam adalah Abul Bashar. Ya, tanpa ada Muhammad dalam beberapa hadis qudsi disebutkan laulaka falam khalaqtu aflaka, kalau bukan engkau ya Muhammad aku tidak menciptakan semuanya ini. Bagaimana Profesor bisa melihat peran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan hubungan manusia satu dengan yang lain, bahkan antara satu agama dengan agama yang lain, Profesor? Ada kata kunci yang selalu disebut oleh ayah bahwa agama itu sebetulnya bukan fisik. Itu saya kira kata kunci. Agama itu sebetulnya sangat spiritual, sangat rohaniah, dan itu adalah nur, cahaya. Nur ala nur. Dan nur ala nur itu macam-macam tafsiran orang ya tentang itu. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mengingat, selalu mengingat. Zikrullah di situ, kata-kata zikir adalah mengingat, bukan mengucap. Nah umumnya orang mengucap tapi tidak mengingat. Tetapi kalau kita mau berbuat sesuatu, kemudian kita selalu mengingat, ya, mengingat adanya Allah, Baitullah, adanya Muhammad dan lain sebagainya. Lalu mekanisme untuk to say no, hati nurani yang jangan berbuat seperti itu tidak baik. Nah itu kata-kata jadi nur ini ada hubungannya dengan hati nurani, yang saya biasanya sebut the innermost voice of the word of the heart itu. Jadi suara hati nurani yang paling dalam. Nah suara hati nurani yang paling dalam itu yang ayah menyebutnya sebagai nikmah atau begitu ya, feeling dan lain sebagainya.
rupanya dia tidak bisa dipisahkan dengan nur kenabian Muhammad dan cahaya kebenaran dan lain sebagainya. Jadi tanpa memahami yang substansial semacam itu, meskipun memang harus pelan-pelan memasuki di situ, maka keberagamaan kita menjadi ambasa, kering ya, kering atau apa. Maka kemarin juga saya sebutkan bahwa sekarang banyak orang beragama. We have a religion, tetapi no spirituality. Nah, ketika no spirituality, itulah hubungannya dengan agama-agama yang lain tadi. Kalau dalam agama mesti kita bisa bercerai-berai, bisa berbantah-bantah, bisa konflik dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah spirituality itu unite us, gitu ya. Tetapi kalau religion bisa divide us. Nah, kayak begitu itu yang esensi mendalami ayat ketika menjelaskan ruh. Mana ada perbedaan roh pria dan wanita? Coba, itu kan sama sebetulnya esensi roh pria dan wanita. Mana pada saat ini roh itu juga dibagikan oleh Allah kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, orang Konghucu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa mengangkat itu tingkat pemikiran yang lebih mendalam, yang istilah yang substansial dan lebih esensial, maka ada paradoks di situ di dalam beragama. Nah, untuk menghindari paradoks itu, ayo kita melihat kembali peran kenabian Muhammad. Terakhir, Profesor, ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, itu semua bangsa terkumpul di situ, ya, untuk datang ke tempat yang sama, beribadah dengan pakaian yang sama, semua pangkat ditinggalkan, ya, semua nama besar ditinggalkan, jabatan ditinggalkan. Apa sebenarnya rahasia batin yang ada di balik ini semua, Profesor? Padahal kita ketahui kadang-kadang terjadi gesekan di sana, tapi kemudian mereka saling lapang dada untuk memaafkan ketika sudah sampai di Baitullah itu, Profesor. Iya, di situ ada pelajaran yang luar biasa sebetulnya, dan itu yang harus dibawa ke tanah air, yaitu membunuh egoisme sebetulnya, anania. Ketika kita di Masjidil Haram, kita sudah melepas itu kepentingan pribadi, supaya kita tidak mudah marah ketika bersentuhan dengan orang lain yang sekian ratus ribu orang, tetapi la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj itu karena ego kemanusiaan itu sudah diturunkan sedemikian rupa. Itu luar biasa pelajaran itu. Jadi umroh dan haji sebetulnya pelajaran membuang egosentrisme kemanusiaan itu. Lah itu kalau di dalam negeri kita ego sektoral, ego departemen, ego macam-macam kan setengah mati, dan tidak bisa menyelesaikan masalah banjir, masalah karhutlah dan lain sebagainya. Itu karena ego yang lebih besar dalam arti departemen dan lain sebagainya. Jadi besar implikasinya ibadah haji dan umroh, supaya kita melepaskan kepentingan ego sektoral, egoisme itu. Saya kira banyak yang hikmah daripada umroh dan haji, tetapi bagaimana kita melepas ego, dan itulah yang diistilahkan ayat pantang kelintasan, pantang kekalahan, pantang ada 4 itu, pantang apa lagi itu, 4 itu kan. Itu pantang itu ego semua, ananiah semua itu. Nah, itu kalau kita beragama tetapi masih ananiahnya tinggi, ya agama itu ambasa, agak kosong, agak ampang begitu. Maka pelan-pelan kita mempelajari ini. Tapi memang ya butuh waktu, takes time, dan continue. Terima kasih banyak, Profesor Amin. Para pemirsa, ada satu kata kunci yang sangat cantik yang disampaikan oleh Profesor Amin Abdullah tadi, bahwa kalau ada ananiah, ada egoisme dalam diri kita, maka untuk berhubungan baik dengan siapa saja, lingkungan kita, bahkan dengan keluarga kita, pasti tidak bisa kita capai.
Tapi kalau kita lepaskan anania itu dengan keluarga baik, dengan masyarakat baik, maka insya Allah semuanya akan baik dan kita akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan catatan anania harus dilepaskan. Saya Muhammad At-Tamimi melaporkan dari Bandara Suweta Soekarno-Hatta, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Jazakallah khair. Barakallah.